Ya, selamat pagi. Balik lagi di video gue. Hari ini hari Minggu pagi. Gue bukan mau sunmori, ya. Gue mau kerja karena gue kerja di gereja gitu. Jadi ya, gue masuk pagi. Oke, dalam pembahasan kali ini gue pengen bahas tentang knalpot dari DX Generation ya yang udah gak asing lah ya. Gue beli full set yang Blue Moon bending. Tapi di sini gue baru mau bahas headernya aja nih ya. Knalpotnya gue masih tetap pakai Daytona gue yang lama. Karena kemarin itu gue belinya itu yang AR1 gitu, yang tipikalnya itu bacot gitu. Ya, sebenarnya gue emang nyari yang lebih berisik dari Daytona ini ya, tapi rasanya itu berisik banget gitu. Gue itu cuma pakai 10 km doang deh kayaknya buat test drive ke Tangcet deh. Habis itu gue balik lagi, gue ganti lagi. Karena menurut gue itu knalpotnya mengganggu ya. Dan gue sendiri juga nggak pede gitu. Kayak gue biasa pakai ini tuh gue kebut-kebutan gitu, lumayan high RPM gitu gue. Karena merdu kan kalau di high RPM itu. Nah, kalau pakai knalpot yang kemarin tuh gue nggak nyaman aja untuk ngegeber sampai RPM kayak sekarang gitu. Ini sih masih oke lah. Sampai kayak ke 8, 9 gitu itu gue udah nggak pede gitu. Apalagi kalau ada yang bawa anak kecil gitu kan, lagi nidurin bayi gitu. Itu kasihan deh gue nggak enak deh kemarin. Dan gue nggak nyaman juga sih di kuping karena berisik banget gitu. Kalau ini tuh enak gitu, kalian nggak pakai helm pun kedengarannya masih enak gitu, knalpotnya nggak berisik gitu. Oke, balik lagi ke review. Menurut gua ini powernya sih dapet ya. Kenapa gue bilang gitu? Karena header gua yang kemarin itu, kalau misalkan gua di RPM kayak sekarang nih gua mau 7 ke 8 nih ya, itu dia kayak ada jeda gitu, kayak agak sedikit nge-lag gitu powernya. Kalau ini tuh enggak, dia nyambung gitu. Wih, alon-alon kata busnya. Oke bang. Enak aja gitu powernya, kayaknya ngisi terus gitu. Cuma ada satu sih yang gue kurang suka, ini knalpotnya tuh panjang banget gitu. Ya mungkin nggak banget lah, tapi at least ini lebih panjang sekitar 3-4 jari dari knalpot gue yang sebelumnya gitu. Dan karena ini knalpotnya blue bending gitu, jadi ya gue nggak bisa sembarang main tukang knalpot untuk potong dan custom sendiri gitu, karena warnanya beda, nanti belang jelek gitu. Kalaupun gue mau custom di DX kemarin, dia nggak ada motor ya, jadi ya nggak bisa gitu. Itu pun gue udah request untuk dipendekin sekitar 3 cm apa 2 cm gitu deh kalau nggak salah ya, gue lupa. Oke, yang berikutnya itu kenapa sih beli DX Generation gitu. Nah sebenarnya gue tuh suka
bentuk-bentuk yang karbonnya gitu dan karbon forknya gitu. Itu kalau misalkan beli yang versi luar gitu, itu jatuhnya mahal. Karena gue tipikal yang lebih mentingin kayak look gitu, ya udahlah ya DX aja gitu. Soalnya harganya lumayan beda jauh cuy. Jadi yang AR1 itu kemarin gue beli full set bending blue itu di harga 2,2 ya, apa 2,1 deh kalau nggak salah, gue lupa. Jadi pasti ada yang bingung, terus silinsernya kemana bang? Jual aja ke saya gitu misalkan. Oke, jadi di sini ada satu sharing ya. Ini menurut gua lumayan berguna buat kalian, berguna banget malah ya. Jadi knalpotnya itu gue balikin coy ke DX-nya gitu, gue tuker gitu sama yang tipe RVR yang kayak Akra Profiknya Ninja 400 gitu, yang Slovenia itu deh ini gambarnya. Nah yang kayak gue tuh kan kayak gitu karena udahlah pilih yang adem aja lagi deh gitu. Selain nyaman buat kitanya juga, orang lain juga nggak terganggu gitu. Kalau dibilang yang knalpot yang AR1 itu pecah gitu suaranya karena terlalu berisik, enggak juga sih, ngebas gitu enak. Cuma ya emang gue kurang suka aja tipikal yang terlalu keras gitu, gue nyari yang empuk-empuk aja. Jadi kalau kalian emang pengen yang empuk gitu, jangan cari yang knalpot yang kecil. Terus gue juga ngerasa sejak ganti header ini lebih jarang nembak ya. Gue nggak tahu nembak itu bagus apa enggak gitu ya. Walau sebenarnya keren gitu kalau misalkan nembaknya tuh pas timingnya aja gitu, nggak yang nembak terus-terusan gitu. Ya ini masih nembak sih, kayak di RPM 8 gitu, misalkan gua jeda ngegasnya gitu. Nah tuh kayak gitu itu ada nembak dikit banget, kayak kutek gitu aja gitu. Tuh itu nembak tuh tadi tuh. Oh iya, ini kalau kalian notice ini cek engine gue itu nyala. Jadi sekalian sharing aja nih, kalau misalkan motor kalian itu jarang dipakai gitu, ya minimal dipanasin lah tiap 2-3 hari gitu, atau seminggu lah maksimal lah dipanasin sekali gitu. Ya walau sebenarnya gue juga nggak ngerekomen sih untuk beli motor cuma dipanasin aja, minimal dipakai keliling komplek gitu. Jadi gue kemarin abis ganti yang namanya apa ya, bendix starter ya. Jadi di sini gue mau sharing juga, bendix starter yang gue beli itu punyanya R25 ya. Kalau ditanya bang PNP nggak bang, kayaknya kemarin mekanik gue itu sempet gue panggil ke rumah.
dan kayaknya ya lancar-lancar aja sih pemasangan. Dia nggak ada bilang harus diiniin, harus diituin gitu. Harganya itu 2 kali lipat lebih murah ya. Jadi Bendik R25 itu harganya cuma 250-an gitu kurang lebih. Gue cek di all shop. Kalau punya Kawasaki itu 540 ribuan gitu deh. Kemarin Kang IWB juga baru ganti gitu, dan dia gantinya punya ori Kawasaki. Itu dia nyebut harganya 541 ribu ya kalau nggak salah. Pokoknya segituan deh, 540 sekian something gitu deh. Sebenarnya ada alternatif lain, pakai punya Xeon atau Bison, cuma gue nggak tahu kan, karena mekanik gue bilang kalau punya Xeon itu nggak direkomendasi karena Ninja ini start maksudnya butuh listriknya tuh gede gitu, kurang bukan listrik sih dia sebutnya kemarin apa gitu. Jadi dia nggak ngerekomendasiin pakai punyanya Xeon gitu karena terlalu kecil. Dan efeknya itu kalau misalkan udah lemah atau ada kelistrikan yang nggak normal itu bener-bener langsung mati total gitu, nggak bisa di starter mungkin, atau emang nggak bisa nyala beneran gitu, gue nggak tahu. Pokoknya dia nggak nyaranin, dia nyaraninnya pakai punya R25 aja. Dan ya ini sejak ganti itu sih ya lancar-lancar aja sih, udah sih nggak ada problem yang aneh-aneh. Start juga gampang gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya motor itu, kalau bisa, kalau misalkan ada sesuatu yang perlu diganti gitu, itu kalau bisa jangan dianggap remeh gitu, atau minimal tanya mekanik kalian dulu misalkan, atau yang jago mesin gitu, tanya ini bahaya nggak gitu. Karena kayak misal gua gitu Bendik itu kan nyambungnya ke kelistrikan ya. Jadi jangan gara-gara harga 500-200 ribu jadi banyak yang diganti gitu. Karena kan di kelistrikan tuh ada aki, ada sepul gitu kan, ada apa lagi ya gue lupa gitu. Jadi jangan gara-gara satu barang itu doang kalian harus gantinya banyak gitu. Karena kemarin gua sesuai pengalaman gue itu, sebelum gue pakai ini kan R15 gue itu gue jual ke temen gue gitu ya. Itu mesinnya jebol coy. Aduh parah deh. Itu gue mulai suka motor tuh padahal dari R15 itu ya. Jadi bener-bener itu R15 tuh gue rawat banget gitu. Modifan gue juga udah lebih dari 10 juta waktu itu di situ. Tahun sama gue baik-baik aja, sama temen gue belum setahun udah rusak. Aduh, gara-gara radiatornya. Jadi jadi mesinnya itu panas, overheat gitu deh. Pokoknya cuma sama dia dianggap remeh aja gitu. Dia menurut dia air radiator gitu. Ketika kepanasan yang dicari adalah air radiator gitu. Sama kayak ketika orang yang nggak ngerti mesin, ketika motornya nggak nyala, yang dicari aki gitu kan, belum tentu aki gitu maksudnya. Kayak gua kan Bendik starter ternyata, atau Dinamo starter mungkin gitu kan. Nah temen gue ini yang rusak itu radiator. Jadi ya mau diganti air radiator 100 kali juga tetap aja kagak bisa gitu, karena yang rusak itu radiator gitu. Nah dia tuh gak ganti-ganti, akhirnya kan dia tinggalnya jauh, sering dia pakai macet-macetan gitu ya di Ciracas Mangga Besar gitu.
Jadi akhirnya keluar asap nih, dari sini tuh keluar asap gitu, mesinnya tuh kebakar lah gitu ibaratnya. Padahal gue udah dari motor yang ngasih kode itu, gue udah suruh ganti radiator gitu, 400.000 gitu kan, tapi nggak didengerin. Akhirnya ya udah angus deh mesinnya semuanya. Gue nggak tahu dah tuh dalemannya kayak seher, klep-klepnya gitu kebakar gitu. Padahal sebelum dijual itu gue baru diganti semua dalemannya. Gue waktu itu habis 1.500.000 deh kalau nggak salah ya. Dia udah tinggal pakai aja, padahal tinggal nerusin gitu, tinggal ganti yang beberapa bagian-bagian lah gitu ibaratnya. Ya jadi ngerawat motor itu sama aja kayak apa ya, kayak ngerawat pacar kalian lah ya mungkin, atau perhatian ke pacar kalian gitu. Kalau kalian baik ya motor kalian juga nggak akan rewel gitu ya. Tapi kalau kaliannya aja males, lurus aja deh. Tapi kalau kaliannya males ngerawat gitu, semua kalian anggap sepele gitu, ya dia rewel gitu, mau pakainya doang gitu. Kan ada tuh kayak meme yang cewek gitu kan, kayak buat isi bensin gitu misalkan 50.000 oke gitu, terus beri alat makeup 50.000 oke gitu, sekalinya ganti oli 50.000 yang sebulan sekali ogah gitu kan. Aduh, padahal wajib gitu kan. Apalagi kalau misalkan ada kerusakan gitu, wah lebih ogah lagi gitu ya. Jangan kayak gitu gitu, kasihan motor kalian. Apalagi kalau motornya itu kalian pakai buat harian gitu, aduh, kalau bisa dirawat lah yang baik gitu. Karena kalau kalian nggak ngerawat ya kalian juga sih yang rugi sih. Apalagi kalau trouble-nya pas kalian lagi di jalan gitu, dia berhenti kayak Supra gua tuh, aduh, mana malam lagi, apa nggak bingung nyari pertolongan gitu. Untung-untung dia nyala, masih bisa nyala gitu, walaupun ngadek-ngadek gitu, tapi mah seenggaknya masih bisa nyala, masih bisa pulang gitu kan. Aduh, parah deh. Jadi kalau bisa ya sering-sering, kalau kalian nggak ngerti mesin gitu ya kalian servis lah gitu, misalkan kayak sebulan sekali. Kalau kalian emang rute kalian tuh lumayan jauh gitu per hari, kayak misalkan kayak gue gitu 40 km per hari gitu buat pulang pergi, minimal tuh ya 40.000 gitu. Ya boleh lah servis sebulan sekali gitu. Servis ganti oli sebulan sekali berapa sih? Paling juga kalau Supra gua sih ya paling habis 80.000 gitu. Ya nggak ada artinya lah dibandingin kalian pakai setiap hari nyamanan gitu. Jangan sampai tunggu dia nggak bisa jalan gitu, nggak bisa nyala baru kalian bawa ke bengkel gitu. Ibarat orang masih batuk pilek, ya kalian sepelein aja gitu. Sekalinya sampai dia demam, menggigil gitu, nggak bisa kemana-mana, baru kalian bawa ke dokter, ya udah telat gitu kan. Dari obat yang batuk pilek, kalau kalian beli apotek paling juga beli Bodrex gitu, paling 2.000, 3.000 gitu kan. Kalau udah menggigil kan jadinya banyak gitu kan, obat demam, obat masuk angin gitu, obat batuk pilek misalkan, obat radang, kan banyak ya jadinya gitu. Oke deh, mungkin sekian aja dalam vlog gue kali ini.
semoga yang gue sharing ini bermanfaat buat kalian gitu. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Bye bye.